عليه اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat karunia yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah, taufiqul hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa hadir istiqamah di Masjid Nurul Hidayah. Mudah-mudahan niat soleh kita, langkah kaki kita, duduk kita di tempat yang mulia ini mendapatkan pahala, ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah hingga yaumil qiyamah. Dan
وسلم سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق حق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره باره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الحق وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Musannif rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu ta'ala. Usulun az-zawj yushtaratu fi zawji al-ikhtiyar wa dhukuratu yaqinan wa ta'yin wa 'ilmuhu bil ismi al-mar'ati aw 'ainiha wa alla yakuna muhriman bi hajjin aw umratin wa adamu al-mahramiyah bainahu wa bain az-zawjati bi alla takuna min al-muharramati 'alayhi 'ala at-ta'bidi aw min jihati al-jam'i wa lahu an yuwakkila ghayrahu fi qabuli nikahi lahu wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih berikan kita umur panjang sehingga kita masih bisa mengisi umur kita tersebut dengan bermacam-macam kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang sedikit ini bisa menyebabkan kita mendapatkan ridho rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, ya, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dianjurkan kita banyak-banyak lagi banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, berhenti sejenak. Ya, di bulan Rabiul Awal kita berhenti sejenak melihat perjuangan Nabi SAW, bagaimana sejarahnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana kecintaannya kepada umatnya, sehingga bunga-bunga yang hampir layu di hati kita akan cinta Nabi Muhammad kembali bersemi lagi, ya, kembali tumbuh lagi, kembali semangat lagi. Ya, makanya Imam Ali pernah mengatakan di dalam salah satu makalahnya, alamatul mahabbah thalatha, tanda-tanda kita cinta sama seseorang itu ada 3 hal. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tanda tersebut ada pada diri kita. Kita ngaku cinta sama seorang, tapi kita ada gak tanda cinta kita kepada orang tersebut? Nah, kita banyak mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kata Imam Ali, cinta itu mempunyai tanda-tanda. Ya, pertama apa tandanya? Ayakhtara kalam habibih min kalam ghairih. Dia lebih mengutamakan perkataan, ucapan kekasihnya dibandingkan ucapan selainnya. Dia lebih mengutamakan perkataan Nabi Muhammad dibandingkan orang selain Nabi Muhammad. Ya, dia lebih mengutamakan pendapatnya Nabi Muhammad, dia lebih mengutamakan perilakunya Nabi Muhammad, dia lebih mengutamakan akhlaknya Nabi Muhammad dibandingkan yang lainnya. Ya, dia selalu utamakan Nabi Muhammad. Ya, kalau Nabi Muhammad bilang jangan, ya berarti kita jauhin. Kalau Nabi Muhammad bilang amalkan, maka kita amalin. Nah, itu salah satu tanda cinta, ya, kepada orang yang kita cintai. Terus ayakhtara jalsatul habibi min jalsatil ghairih. Orang tersebut kalau tandanya dia cinta, dia lebih senang duduk bersama kekasihnya dibandingkan sama selainnya. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, kita tandanya
banyak duduk-duduk di tempat yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kira-kira kalau kita ke masjid, thalabul ilm, ngaji, atau baca Al-Quran sama Ustaz Sahab, Ustaz Namin setiap malam Kamis, tanya diri kita, Nabi Muhammad suka nggak kalau kita duduk di sini? Kalau suka, nah itu berarti tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita nongkrongnya di tempat dangdutan, layar tancap, apalagi tuh mabok-mabokan, diskotik, tanya Nabi Muhammad suka gak kita duduk di situ? Kalau Nabi Muhammad nggak suka, ya kita jangan duduk di situ. Nah ini tanda orang cinta, dia lebih mengutamakan duduk bersama kekasihnya dibandingkan duduk kepada selainnya. Yang ketiga, tanda cinta ayakhtarul habibi min ridha'il ghairi. Dia lebih mengutamakan keredaan kekasihnya dibandingkan keredaan selainnya. Biarkan semua orang memusuhi kita, jangan yang Nabi Muhammad musuhi kita. Biarkan, kalau kata ulama, semua orang benci sama kita, tapi Allah jangan sampai benci sama kita. Biarkan tetangga kita nggak suka sama kita, yang penting Nabi Muhammad suka sama kita. Nah itu orang lebih mengutamakan. Sama kayak kita pacaran. Kita kalau pacaran gimana Pak? Yang kita bawain ya kesukaan untuk perempuan apa enggak? Kita bawa kesukaan dia, jengkol dicabein, apa lagi tuh, emas, kita bawain yang dia sukai. Dan begitu juga kalau kita pengen mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad, kita harus mengamalkan sesuatu yang dicintai Nabi Muhammad, bukan yang dibenci sama Nabi Muhammad. Ya, kita datang ke rumah Ustaz Sahab, yang kita bawain sarung BHS, Ustaz juga tuh. Nah, sambil cinta mente, jangan dibawain misalkan sarung apa, sarung gaji bengkak kayak misalkan yang susah jalan pak, atau ente kasih buah jeruk busuk semua, terus sama buah busuk aja, kira-kira susah juga gak susah. Nah begitu juga kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kita harus mempersembahkan, memberikan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang beliau sukai. Ya mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Rabiul Awal yang akan datang terus dalam keadaan sehat afiat. Jadikan momentum perayaan Maulid sebagai muhasabah, sebagai nasihat. Kalau ada orang ceramah dengerin. Perayaan Maulid itu orang ceramah, oke malah sibuk apa? Main handphone, ngobrol, dengerin. Ambil hikmahnya, ambil nasihatnya, agar kita bisa mengikuti Muhammad. Pelajaran yang selanjutnya, kemarin kita telah selesai membahas masalah syarat syahidain, syarat dua saksi. Ya, syarat dua saksi kemarin sudah dibahas bagaimana syarat-syaratnya. Yang selanjutnya adalah masalah az-zawj. Ya, pasal yang selanjutnya menerangkan tentang calon mempelai pria atau calon suami. Ya, kan rukun nikah ada berapa? Rukun nikah ada berapa Bang Hasan? Berarti pertama wali, terus syahidain, terus az-zawju waz-zawjah, terus walijabul qabul. Nah ini syarat yang selanjutnya setelah syahidain adalah az-zawju, calon mempelai laki. Ya nggak bisa seseorang perempuan mau menikah kalau tidak ada calon suaminya. Ya anak kita perempuan mau nikah, mandi hujan mulu misalkan, kita paham nih wah kita nih udah mau nikah nih, atau lenje banget, ya perempuan lenje banget, mesti nikah ini belum nih, ya nggak bisa terjadi pernikahan kalau nggak ada calon suaminya. Mau nikah sama siapa? Saya mau mesti ada calon suami. Nah calon suami ada syarat-syaratnya. Ya, pertama al-ikhtiyar. Yushtaratu fi zawji al-ikhtiyar. Disyaratkan bagi calon mempelai suami atau calon mempelai
dia mesti milih sendiri. Ya maksudnya pilihan dia. Maksudnya tanpa paksaan. Ya laki nggak bisa diijbar. Bisa malah bisa diem-diem dia. Laki nggak bisa diijbar. Jadi kalau anak laki nggak bisa dinikahkan secara paksa, nggak bisa. Dia harus bisa memilih sendiri. Nah, kita mengasih arahan boleh, tapi keputusan di tangannya. Dia memilih, nggak bisa kita paksa. Syarat dipaksa misalkan nggak boleh, nggak bisa pernikahan yang dipaksa. Kedua, wadhukurah yakinan. Syarat yang kedua adalah mesti laki-laki tulen, bukan tulang lunak. Lelaki jadi-jadian boleh. Lelaki jadian di sini maksudnya yang diragukan seperti khunsa. Khunsa yang punya dua jenis kelamin. Di kelaminnya ada laki, ada perempuan. Nah, ini enggak zukurah yakinan, bukan laki-laki pasti. Atau artis yang tadinya laki dipotong, jadi punyanya perempuan, tetap dihukumkan asalnya hukum fitrahnya adalah laki, nggak bisa, nggak sah pernikahannya. Jadi pernikahannya mesti apa? Al-zukuratu yakinan, mesti laki-laki itu boleh. Nggak bisa sembarangan. Makanya kalau nikah jelas, kita jelasin betul-betul tuh. Kita tahu nih anak siapa ini. Oh anak si Anu. Mesti kita lihat benar-benar ilmunya, ibadahnya. Karena masalahnya problem Pak, kalau misalkan kita nikahin anak perempuan, ternyata pas udah dinikahin laki-lakinya brengsek. Oke, kemarin di yang ramai itu selebgram yang bininya digebukin, tahu ya deh? Tahu juga dari biniannya, digebukin, dicekek, kita ngelihatnya miris. Orang tua juga berikut peran di situ. Kenapa sembarangan? Maksudnya memilih laki yang seperti itu. Makanya Nabi udah bilang fazfar li zati din. Nabi udah kasih kode tuh. Nabi udah kasih kunci. Kalau mau pilih menantu, cari menantu fazfar li zati din. Pilih agamanya yang kuat. Kalau agamanya yang kuat gak berani dia mukul gini, gak berani. Coba kita punya anak perempuan dipukul begitu sama laki-laki, gimana perasaan kita? Gak main. Makanya kalau kita mau mukul istri, mau jahat sama istri kita pikir 1000 kali kita punya anak perempuan. Kalau diperlakukan seperti itu, seperti apa perasaan kita? Gak boleh mukul sampai berbekas, gak boleh. Sampai melukai, sampai apalagi dicekek lah. Kenapa bisa begitu ya? Karena kurang agama. Karena kurang agamanya nggak kuat. Kalau agamanya kuat nggak berani nih. Islam udah ngajarin amsiku bil ma'ruf wa tasrihan bi ihsan. Islam udah ngajarin kalau emang kita udah nggak kuat sama diri kita misalnya, udah bukan main ini muncak enaknya banget misalnya. Wah, nggak ditinggal bahasa. Kita ambil dia secara baik-baik, kita balikin lagi ke orang tua baik-baik. Jangan kita ambil dalam keadaan mulus, pulang dalam keadaan bonyok. Kalau kita masih mau pegang dia, pertahankan dia, amsiku bil ma'ruf. Pergauli dia dengan ma'ruf, dengan baik menurut ajaran Islam. Kalau nggak kuat, putus dengan ihsan. Kita lepas dia dengan baik juga. Itu Islam. Nggak boleh kita nyakitin, mukul apalagi kayak babak belur. Jangan, kita makanya tuh jadi bapak kalau punya anak perempuan biar rada teliti dikit. Kenapa rada teliti? Karena kalau sudah nikah Pak, kalau dia nggak baca sigat taklid itu nggak bisa diceraikan kecuali sama suaminya. Gimana ceraiinnya? Kalau nggak ada sigat taklid, makanya dalam Islam, alhamdulillah tuh MUI, dia mengatur sigat taklid. Kan ada tuh, kalau habis nikah kan langsung baca sigat taklid kan tuh. Saya yang bernama Fulan bin Fulan berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan
sesuai ajaran Islam. Kalau misalkan saya tidak menafkahi selama 3 bulan berturut-turut atau apa gitu misalkan, dan istri saya tidak redha, nah, istri saya menuntut jatuhlah talak saya kepadanya tuh. Kalau dia enggak, laki tersebut enggak mempergauli istrinya dengan ma'ruf, anak ini suruh banding. Nah, karena sudah isi taklid, biar jatuh talak gitu loh. Nah, ini susah makanya tadi ya, yang bilang gitu, perempuan hati-hati ya, kita milih menantu hati-hati ya. Kalau sudah nikah suruh ngaji deh ya. Kalau kita udah nikahin anak kita perempuan sama laki-laki, suruh ngaji deh ya, suruh banyak ngaji. Ustaz Sahab malam Kamis, mana malam Ahad, atau di tempat-tempat lain ya ada krisis, suruh banyak ngaji, suruh banyak dengar nasihat agar punya rem dalam diri ini ya. Waktu guru yakinan ya, mesti laki-laki yang yakin. Wata'in ya, dan mesti jelas ya, siapa nih laki-lakinya ya. Jangan fala yasihu ayakula zawajtu ahadakum ya, misalnya ya, jadi kalau lakinya, calon lakinya mesti jelas siapa nih. Nggak boleh misalkan aku nikahkan salah seorang dari kalian, nggak bisa. Siapa lakinya? Yang nikah itu banyak loh. Misalkan yang nikah siapa nih? Yang mau nikah mesti ditakyin siapa? Misalkan si Muhammad, ya Muhammad bin Ali misalkan. Ya, berarti dia. Ya, jangan bilang kalimatnya saya nikahkan salah seorang dari kalian. Ya siapa? Bisa, mesti takyin siapa itu laki-lakinya. Ya. Nggak perlu sih nyebut nama, cukup saya nikahkan dan saya kawinkan kamu. Saya kawinkan engkau, jadi cukup. Mau pakai nama boleh juga. Ya waladul mubarak Ali Zainal Abidin bin Haidir bin Alwi, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau ya, dengan anak putri saya yang bernama ya, sebutin ya, dengan mas kawinnya tersebut ya, saya terima nikahnya dan kawinnya ya, siapa fulana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ini cukup. Latihan lagi di Bang Tommy deh. Bang Tommy latihan lagi ntar pembahasan latihan bahasan deh. Iya. Rumah dong. Kalau latihan belum naik. Wa ilmuhu bi ismil mar'ah, dan calon suaminya tersebut, syarat selanjutnya calon suami tersebut mesti mengetahui nama perempuannya. Ya, itu mau nikah sama siapa? Tahu siapa? Ya, kalau bisa. Siapa nama perempuannya? Ya mesti tahu deh. Laki calon laki tersebut syaratnya mesti tahu siapa nama perempuan yang ingin dinikahi. Au ainiha, atau orangnya dia tahu. Nah, orangnya tahu. Namanya nggak tahu, lupa. Ini orangnya dia nih. Ya. Cukup. Ya. Itu syarat-syarat daripada calon mempelai suami. Wa alla yakuna muhriman bihajjin aw umratin. Syarat pernikahan calon suami tersebut dia tidak lagi ihram. Ya, dia tidak sedang lagi ihram. Kalau dia menikah sedang ihram tidak sah. Ya, suaminya tersebut syaratnya tidak lagi ihram haji atau ihram umrah. Ya, tidak sah orang yang sedang ihram haji atau umrah menikah. Ya, kalau dia selesai boleh nikah. Wa adamul mahramiyah bainahu wa bainaz zaujah. Syarat selanjutnya tidak ada hubungan mahram. Ya, tidak ada hubungan mahram bainahu, di antara suami tersebut, wa bainaz zaujah, dan di antara calon mempelai perempuan. Oh, dia pengen nikah. Oh, ternyata saudara sesusuan. Nah, nggak boleh. Ini makanya kadang-kadang saudara sesusuan tuh kita mesti dicatat. Ya, kalau kita nyusuin seseorang, pertama dia mesti izin sama lakinya. Ya, nanti dibahas itu ada masalah Quran yang dibahas. Soalnya yang disebut susu itu susu milik siapa? Kan disebut ada umur rodoah dan ada ibu susu. Susu itu milik siapa? Dalam istilah syariat, milik ibu apa milik bapak? Milik bapak. Karena tidak ada susu kecuali ada bapaknya. Coba
si Muhammad sampai Fatimah nikah. Nikah. Lagi hamil di Fatimah. Dicerai sampai Muhammad. Ditalak. Idahnya kapan idahnya? Habis lahir pinter Pak Masa. Jadi kan ngoceh doang dia pinter. Idahnya kapan? Setelah melahirkan. Nah setelah melahirkan nikah lagi sama si Ali. Bapak susunya siapa? Muhammad. Bukan si Ali. Bukan si Ali. Yang mahramnya sama si Muhammad. Karena itu susu tersebut Muhammad. Nanti dibahas masalah mahram. Masalah susuan itu hati-hati ya. Ada lagi tuh yang masalah baru, masalah bank susu apa itu? Masalah muasirin ya, zaman-zaman sekarang susunya dipamping, dimasukin, dibagi-bagiin tuh. Ini nggak paham itu bahas masalah baru tuh, tapi perlu dibahas juga tuh sedikitnya. Itu gimana tuh hukumnya? Diperos, terus ditaruh salanja, taruh freezer gitu, nanti dikasih orang. Nah itu gimana? Jatuhnya saudara susu gak? Hukumnya gimana? Haram gak tuh? Kalau tanpa sepengetahuan, apa termasuk roto aja? Apa mesti dari puting susu atau enggak? Itu bahaya tuh ya. Kalau nggak dicatat bahaya. Ya bisa terjadi hubungan musaharah di situ. Hubungan persaudaraan. Persaudaraan lewat susuan. Kalau persaudaraan lewat susuan haram, hukumnya nikah sama dia. Nggak boleh. Makanya kalau nyusu, bini kita nyusuin tetangga, misalkan anak tetangga, bukan tetangga anak tetangga yang masih bayi, itu dicatat, dicatat, jangan sembarangan, sehingga jelas, siapa saja yang menjadi anak susu kita. Kalau anak susu kita jadi mahram nanti, kalau anak susuan tersebut perempuan, ada perempuan netek sama anak bini kita, sama bini kita. Udah gede tuh dia tuh, udah balik misalkan dia punya anak. Nah, anak kita, cucu kita, cucu susuan, anak kita tuh. Nah, dia ketika netek kelihatan anak kita payudaranya boleh gak? Boleh. Karena auratnya mahram itu baina surah wa rukbah. Jadi antara pusar dan dengkul saja. Nah ini dalam segi syariat. Tapi kalau orang nggak ngerti syariat, netek di mana-mana. Ini orang kalau nggak ngerti syariat, netek ini di mana-mana, di angkot, di kereta, main buka-buka aja. Kalau orang ngerti syariat, bagaimana cerita itu? Wa adamul mahramiyah bainahu wa baina zawjih. Tidak ada hubungan mahram di antara calon suami dan juga calon istri. Ada hubungan mahram ya. Nanti mahram ada pembahasannya. Mahram itu apa sih? Mahram ada berapa sih? Bi'alla takuna minal muharramati alaihi ala ta'bid atau min jihatil jam'i. Tidak ada hubungan mahram mahram ala ta'bid atau mahram daripada min jihatil jam'i. Ada mahram, ada musaharah, ada ta'bid, ada radha'ah, ada al-jam'i. Intinya kalau distakadarikan orang tersebut ada hubungan mahram, maka diharamkan menikah. Tak boleh. Kalau ada hubungan mahram tak boleh. Dalam bentuk apa saja, mau binasab, mau bil musaharah, tidak diperbolehkan nikah. Walahu ayyuwakila ghairahu fi qabulin nikahin lahu. Ini jarang orang paham nih kadang. Dan boleh baginya walahu ayyuwakilahu, dan boleh baginya untuk mewakilkan orang lain fi qabulin nikahin lahu, di dalam menerima pernikahan. Misalkan Bang Hasan mau nikah, sama Jaina. Bang Hasan nggak mau nerima, ijab kabul nih nggak mau nerima, ijabnya nggak mau nerima Bang Hasan. Ijab kabul nggak mau nerima diwakilin ke anak untuk menerima. Boleh ya? Boleh. Jadi Bang Hasan mewakilkan Ustaz Sahab, Ustaz Amin atau anak pilih salah satu untuk menerima daripada akdun nikah. Diperboleh kalau mau diwakil.
dulu cerita, ada wakiah kejadian. Dia punya guru Ustaz Abdul Rahman, masih muda beliau, anaknya baru 2 atau 3. Jadi paling umurnya belum 40 paling, hampir 40 umurnya. Lalu belajar sama beliau. Beliau dulu pengen nikah sama siapa, pakai kiai siapa gitu. Nah, beliau pengen yang menikahkan gurunya, Ustaz Umar, minta izin sama calon mertuanya untuk yang menikahkan gurunya kalau diizinkan. Ya, mertuanya nggak mau, maunya yang menikahkan dirinya sendiri, yang mau diwakil, karena mau sendiri nikah. Akhirnya Ustaz Abdul Rahman bilang, ya udah kalau nggak bisa, anak nanti dalam menerimanya anak wakilan di Ustaz Umar. Kejadian kan, jadi yang nikahin Kiai Zainul Arifin dan Zainul Mustafa dan Zainul Klender sana di Klender. Ulama itu kalau mengetahui itu semua, insya Allah. Beliau nggak mau mewakilkan kewilayahannya kepada Habib Umar. Akhirnya ada yang punya guru Ustaz Abdul Rahman mewakilkan kepada gurunya dalam menerima akad nikah. Orang pada bingung, orang pada menerima Habib Umar. Yang nikah siapa? Padahal Habib Umar mewakilkan murid kejadian. Tapi jarang di sini ya. Kalau di sini sudah ramai di sini. Jarang diamalin di sini. Tapi boleh kalau dia mau mewakilkan. Berapa jam lagi? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ya Allah a'lam bishawab. Dan satu masalah. Fadhal kalau ada yang mau nanya yang berkaitan dengan zaujah, fadhal silakan. Yang nanya tuh. Ya, paham semuanya, insya Allah. Besok ada tanya nih, besok ada yang ngajar ya. Ada yang tahu nih, paham biasanya